Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Muhammad Rosi Siumapari, guru sejarah di SMA Negeri 4 Pandeglang, Banten. Kondisi Indonesia yang masih dalam keadaan belum stabil karena pandemi COVID-19, dibutuhkan guru-guru kreatif untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Rumah belajar menjadi solusi yang dilakukan pemerintah agar proses pendidikan tersebut bisa tercapai. Portal Rumah Belajar menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Di dalam rumah belajar terdapat fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama terdiri dari sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Fitur pendukung terdiri dari peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Juga terdapat sumber lainnya berupa radio edukasi, TV edukasi, dan lainnya. Dalam proses pembelajaran sejarah di SMA 4 Pandeglang secara daring, saya menggunakan model pembelajaran SOLID, Self Organized Learning Environment. Sebelum melakukan pembelajaran, maka saya menganalisis apa yang menjadi kebutuhan siswa. Saya perhatikan apakah siswa mempunyai paket data yang cukup atau ketercapaian internet di setiap rumah masing-masing. Dengan pemantauan seperti itu, maka ketika sudah dianalisis, maka akan kita lakukan model dan cara pembelajaran seperti apa yang efektif bagi mereka. Pemilihan model pembelajaran SOLE saya lakukan karena sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. Model pembelajaran SOLE terdiri dari 3 tahap pembelajaran yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah pertanyaan atau question. Guru memberikan pertanyaan yang membuat siswa tertarik dengan materi yang diajarkan. Tahap kedua adalah investigasi. Tahap ketiga adalah mengulas atau interview. Langkah-langkah terperincinya adalah memberikan pertanyaan yang menarik sehingga menimbulkan ketertarikan siswa terhadap materi yang akan kita bahas. Penyampaian pertanyaan ini saya sampaikan melalui Google Classroom. Langkah kedua adalah saya membagi kelompok. Dalam kelompok tersebut saya bagi masing-masing hanya 2 orang saja. Langkah ketiga adalah anak-anak mengeksplorasi dan menginvestigasi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan, sehingga anak-anak akhirnya mencari di sumber belajar melalui rumah belajar. Saya menggunakan sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa dan guru yang berisi konten-konten yang menarik untuk pembelajaran sejarah. Begitu juga dengan fitur pendukung yang saya gunakan adalah peta budaya, di mana di dalamnya terdapat sejarah di setiap wilayah Indonesia. Selain itu, bisa juga digunakan TV edukasi sebagai sumber yang lain. Langkah keempat yang saya lakukan adalah monitoring siswa, di mana saya menggunakan media sosial WhatsApp, kemudian Instagram. Langkah kelima adalah presentasi dari hasil investigasi. Langkah keenam yang saya lakukan adalah mengevaluasi. Fitur-fitur dalam rumah belajar, terutama sumber belajar dan peta budaya, sangat membantu terlaksananya proses pembelajaran sejarah.
terutama saat peserta didik harus melakukan proses pembelajaran di rumah. Saat pembelajaran daring, terutama pelajaran sejarah Indonesia, saya menggunakan portal Rumah Belajar, terutama pada fitur sumber belajar dan peta budaya. Di sana saya merasa lebih dimudahkan dalam proses pembelajaran, dan belajar di rumah jadi lebih menarik. Ayo bergabung di Rumah Belajar. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.